Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melidu Indriani. Di video ini saya akan membahas mengenai efek fotolistrik. Nah, di lembar kerja ini terdapat tabel. Tabel ini adalah tabel warna-warna pada spektrum cahaya yang dilengkapi dengan panjang gelombang, frekuensi, dan energi fotonnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hubungan panjang gelombang, frekuensi, dan energi fotonnya. Langsung saja. Yang pertama, ini ada hubungan panjang gelombang. Yang pertama adalah hubungan panjang gelombang cahaya tampak dengan frekuensi cahaya tampak ini adalah berbanding terbalik. Semakin besar panjang gelombang, maka semakin kecil frekuensi yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk membuktikan ini semua, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan PET simulation untuk efek fotolistrik. Nah, PET simulation untuk efek fotolistrik itu tampaknya seperti ini. Karena kita akan mencoba atau melakukan percobaan untuk melihat hubungan antara panjang gelombang cahaya tampak dan frekuensi cahaya, maka yang kita lakukan adalah ini kita karena menggunakan gelombang dan frekuensi cahaya, ini bisa kita klik di yang ini. Terus untuk intensitas cahayanya itu kita bebas, kita bisa ambil 50 ataupun 60 ya. Oke, 60% intensitasnya. Lalu di hubungan tersebut bahwa hubungan panjang gelombang dengan frekuensi cahaya itu berbanding terbalik. Jika kita 400 nih ya, jika 400 nanometer, ini frekuensinya adalah 0,75 kali 10⁻15 Hz. Nah, apabila kita naikkan atau kita besarkan sekitar 550-an, nah, ini frekuensinya makin kecil. Oke, lalu kita kecilkan panjang gelombangnya di bawah 400. Oke, 350 ya, 353. Nah, ini frekuensinya lebih dari 0,75. Nah, dari percobaan ini bisa kita simpulkan bahwa semakin panjang gelombang, semakin besar panjang gelombang, maka frekuensinya akan semakin kecil, dan makin kecil besar panjang gelombangnya, maka frekuensinya lebih besar. Nah, dari percobaan ini bahwa persamaan ini bisa persamaan hubungan panjang gelombang atau hubungan panjang gelombang cahaya tampak dengan frekuensi cahaya tampak adalah berbanding terbalik. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa hubungan panjang gelombang cahaya tampak dengan energi foton adalah berbanding terbalik. Semakin besar panjang gelombang, maka semakin kecil energi foton yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya. Nah, di tabel juga ini bisa kita lihat panjang gelombang makin kecil, maka energi fotonnya juga semakin besar. Kita ke bawah. Nah, energi foton panjang gelombang ini makin besar, maka energi fotonnya semakin kecil. Lalu bagaimana jika kita coba dengan PET simulation? Baik, ini energi fotonnya bisa kita lihat, ini energi fotonnya sebelah sini ya. Sama seperti tadi, kita coba ke 400. Nah, ini 400. Oke, 400 nanometer. Bisa dilihat di sini energi fotonnya. Lalu jika kita besarkan panjang gelombangnya sekitar 600, nah, maka energi fotonnya akan semakin kecil. Lalu bagaimana jika kita kecilkan panjang gelombangnya di bawah 400? Nah, maka energi fotonnya semakin besar, melebihi 0. Oke, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar panjang gelombang,
maka semakin kecil energi fotonnya. Dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil panjang gelombang, maka energi fotonnya semakin besar. Maka hubungan antara panjang gelombang dengan energi foton adalah berbanding terbalik. Oke, yang selanjutnya itu hubungan frekuensi cahaya tampak dengan energi foton. Hubungan frekuensi cahaya tampak dengan energi foton adalah berbanding lurus. Semakin besar frekuensinya, maka semakin besar pula energi fotonnya, dan semakin kecil frekuensinya, maka energi foton juga semakin kecil. Ini bisa kita lihat di tabelnya. Ini frekuensi dan ini energi foton. Ini semakin besar, 668 sampai 789. Ini jika dibandingkan dengan energi fotonnya juga besar. Tapi kalau kita ke bawah, nah, frekuensinya makin kecil, energi fotonnya juga semakin kecil. Mari kita buktikan dengan PET simulation. Oke, kita kembali ke 400 dengan intensitas yang sama. Nah, kita coba. Letaknya di atas 0 ya untuk energi foton, dan frekuensinya adalah 0,75 kali 10 pangkat 15 Hz. Jika kita naikkan besarnya, nah, semakin besar panjang gelombang, frekuensinya makin kecil, dan begitu pula dengan energi fotonnya juga makin kecil. Jika kita tinggikan besar panjang panjang gelombangnya, nah, energi fotonnya semakin besar, mendekati 2, dan untuk frekuensinya juga di atas 0,75. Jadi dengan percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa energi foton dan frekuensi itu hubungannya adalah berbanding lurus. Nah, dari percobaan tersebut yang kita menggunakan PET simulation, bahwa hubungan panjang gelombang cahaya tampak dengan frekuensi cahaya tampak itu adalah berbanding terbalik. Hubungan panjang gelombang cahaya tampak dengan energi foton adalah berbanding terbalik, dan hubungan frekuensi cahaya tampak dengan energi foton adalah berbanding lurus. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.